ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Selamat mendengarkan presentasi dari saya. Konsep administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan proses yang dilakukan secara terencana, serius, dan berkelanjutan dalam mengelola benda-benda pendidikan agar selalu dalam kondisi siap digunakan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran pendidikan yang ditentukan. Menurut Departemen Pendidikan 2007, administrasi sarana dan prasarana atau yang disebut manajemen perbekalan juga merupakan kegiatan pengelolaan berbagai perlengkapan dalam suatu organisasi, termasuk di lingkungan sekolah. Secara khusus, administrasi ini bertujuan untuk yang pertama, menyediakan data dan informasi guna menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi mengenai ketersediaan dan penggunaan perlengkapan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, menyusun pedoman pelaksanaan dalam proses pengadaan dan distribusi barang. Dan yang kelima, memberikan keterangan terkait kondisi barang seperti barang rusak, hilang, atau sudah usang. Dan yang keenam, mempermudah proses pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang selanjutnya, fungsi administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana mencakup berbagai kegiatan pengelolaan untuk memastikan bahwa fasilitas yang dimiliki sekolah dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Adapun fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses menganalisa dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncul istilah kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan primer dan kebutuhan penunjang. Sarana dan prasarana merupakan proses administrasi yang selanjutnya setelah kegiatan perencanaan dilakukan. Dan yang ketiga, inventarisasi. Setelah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, proses selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan yang keempat, penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu penyusunan alokasi, yang kedua pengiriman barang, dan yang ketiga penyerahan barang. Dan yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Dan yang keenam, penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketujuh, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pengendalian dan pengawasan. Setiap kegiatan masing-masing akan dikendalikan dan diawasi setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kinerjanya satu sama lain. Dan yang selanjutnya, implementasi administrasi di sekolah. Implementasi administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan kelengkapan penunjang yang digunakan dalam proses pendidikan di suatu lembaga. Implementasi administrasi sarana dan prasarana di sekolah harus mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Beberapa contoh implementasi. Yang pertama, kepala sekolah bersama tim manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana. Dan yang kedua, guru dan tenaga kependidikan dilibatkan dalam proses pemeliharaan dan pengawasan penggunaan fasilitas. Dan yang ketiga, sekolah menggunakan sistem digital atau aplikasi
aplikasi manajemen aset untuk mengelola inventaris secara lebih akurat dan efisien. Dan yang keempat, pihak sekolah melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. Jadi, kesimpulannya, administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan dan segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja agar menjadi efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun prosesnya meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, penghapusan, dan pengawasan harus dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab. Dan peran guru dalam implementasi administrasi sarana dan prasarana sekolah, yaitu dengan terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajar, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, dan pengawasan dalam menggunakan alat praktek oleh siswa. Sekian, terima kasih.